sejumlah rumah warga di Kampung Kerapu, Pademangan, Jakarta Utara rusak akibat banjir rob. Banjir mengalir deras hingga ke dalam rumah warga. Perabotan dan pintu rumah warga rusak diterjang derasnya air. Warga dibantu petugas UPK Badan Air Pemprov DKI Jakarta mengevakuasi perabotan milik warga. Dari truk kecil, tiba-tiba langsung besar dari pelabuhan. Kalau rumah, pintu, dinding, sama perabotan pada hanyut semua. Baju juga pada hanyut. Kecil kerusakan, tembok-tembok pada retak semua. Retak ya? Iya, kedorong sama arus ini. Kemarin cuma 30 cm, ini sekarang sampai 60 cm. Banjir rob yang tak kunjung surut membuat akses jalan menuju Pelabuhan Kali Adem tergenang dengan ketinggian berkisar 20 hingga 30 cm. Aktivitas belajar mengajar juga terganggu sehingga siswa taman kanak-kanak terpaksa dipulangkan. BMKG memprediksi air laut pasang terjadi pada tanggal 2 Desember hingga 9 Desember mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Diduga akibat derasnya air pasang laut, tanggul di areal wisata Taman Impian Jaya Ancol jebol. Titik tanggul yang rusak dipasang kantong-kantong pasir sebagai penanganan sementara. Iya. Video amatir merekam air laut pasang yang mengalir deras ke areal Pujasera Taman Impian Jaya Ancol melalui celah tanggul yang rusak. Bagian tanggul yang rusak sekitar 2 meter berada di kawasan Pantai Indah. Diduga tanggul ini jebol akibat derasnya air pasang laut yang memang melanda kawasan pesisir di Jakarta Utara seminggu belakangan ini. Pihak pengelola membuat tanggul sementara dengan menimbun kantong pasir dan air pun mulai surut. Nantinya tanggul akan langsung diperbaiki dan kembali dibangun permanen. Secara teknis kami tidak ketahui kenapa itu tanggul jebol. Yang pasti sekarang sudah aman dan tertangani. Selain masuk ke areal Taman Wisata Impian Jaya Ancol, banjir rob juga melanda permukiman warga di Kelurahan Ancol dalam sepekan terakhir. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hari kedua pasca diterjang banjir bandang, sejumlah lokasi yang terdampak di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat mulai surut. Akibat banjir bandang, 5 orang meninggal dunia termasuk bayi berusia 6 bulan. Tim SAR gabungan berjibaku mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Derasnya aliran banjir menghambat proses evakuasi. Akibat banjir bandang, 4 dusun Batu Layar meninggal dunia. Jenazah korban dibawa menggunakan mobil bak terbuka karena keterbatasan ambulan di wilayah ini. Kerabat korban tak kuasa menahan tangis saat jenazah tiba di rumah duka. Keempat korban diduga terlambat menyelamatkan diri hingga terjebak di dalam rumah saat banjir bandang terjadi. Selain 4 korban meninggal dunia, seorang warga hilang yang diduga hanyut terbawa arus banjir saat berupaya menyelamatkan hewan ternak sudah ditemukan. Korban ditemukan tim SAR gabungan di Dusun Batu Layar Utara di tumpukan kayu material banjir dalam keadaan meninggal dunia. Sehingga total korban meninggal dunia sebanyak 5 orang. Satu jenazah yang dinyatakan hilang itu alhamdulillah sudah ditemukan. Betul, menjadi 5 ya, menjadi 5 orang meninggal dunia. Sudah terdata semuanya, alhamdulillah tidak ada lagi. Di wilayah Batu Layar di satu titik di mana tempat ada 4-5 warga kami meninggal, itu ada sekitar 50-an rumah yang rusak berat. Itu sisanya itu ratusan rusak ringan, dan insya Allah kami nanti akan dibantu oleh rekan-rekan TNI Polri akan membantu untuk perbaikannya. Sementara banjir mulai surut di sebagian wilayah Lombok Barat bagian utara. Warga kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan sisa lumpur. Namun warga kesulitan karena minimnya air bersih. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Hujan deras yang mengguyur wilayah Makassar membuat ratusan rumah warga di 8 kecamatan terendam banjir. Sejumlah warga yang terjebak dievakuasi tim gabungan menggunakan perahu karet. Tim SAR gabungan Basarnas BPBD dan TNI Polri mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir di dalam rumahnya menggunakan perahu karet di Kompleks BTP Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang dievakuasi rata-rata berusia lanjut dan memilih bertahan saat kawasan pemukiman mereka dilanda banjir. Banjirnya hingga 1,5 meter yang merupakan suatu titik yang banyak personil atau banyak warga yang ditolong di sana. Di mana di titik itu di Kota Makassar ini dipenuhi dengan tim SAR, ada Basarnasnya, kemudian ada TNI dan Polri-nya. Berdasarkan data Basarnas Makassar, setidaknya ada 16 titik dari 8 kecamatan yang terendam banjir setinggi 1,5 meter. Buruknya saluran drainase ditambah curah hujan yang tinggi melanda wilayah Kota Makassar sejak 2 hari terakhir membuat pemukiman warga dan sejumlah ruas jalan terendam. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Akibat curah hujan tinggi, banjir bandang terjadi di wilayah Sopeng. Akibatnya air sungai meluap dan sebuah rumah warga hanyut terbawa arus banjir. Video amatir ini merekam detik-detik satu rumah panggung milik warga hanyut terbawa arus banjir saat Sungai Lawo di Kabupaten Sopeng meluap. Hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan sejak 2 hari terakhir membuat air meluap hingga bendungan yang menampung debit air nyaris rubuh. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG wilayah 4 Makassar sebelumnya juga sudah mengeluarkan peringatan dini agar wilayah Sulawesi Selatan bagian tengah termasuk Kabupaten Sopeng waspada akan terjadinya potensi bencana alam. Yang cukup berdampak dengan kondisi labilitas atmosfer yang cukup signifikan ini terutama di pesisir barat dan bagian tengah Sulawesi Selatan. Meliputi mulai dari Pinrang, kemudian Parepare, Baru, kemudian Kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros, kemudian Kota Makassar sendiri, Goa, dan sebagian Takalar. Bahkan ada beberapa kabupaten bagian tengah yaitu Sidrap dan Sopeng yang hari ini pun Sopeng sudah mulai banjir, Pak ya. Kondisi seperti ini diperkirakan masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Termasuk ini, dari tadi pagi ini sudah masuk sampai saat ini terupdate kondisi labilitas di lapisan. Seorang tahanan di Mapolres Kabupaten Benar Meriah, Provinsi Aceh tewas diduga dianiaya oleh oknum polisi di tahanan. Informasinya sesaat lagi.